Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Permatasari dengan NIM 2248 dari kelas 6A. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Bapak Ari Ade Saputra MSI. Topik yang akan saya bahas meliputi proses ekstraksi minyak siri, fraksinasi, pemurnian, hingga komputasi bahan alam. Pertama itu ekstraksi minyak siri. Minyak siri adalah zat berbau khas dari tanaman, disebut juga minyak menguap, eteris atau esensial karena mudah menguap pada suhu kamar dan mencerminkan aroma tanaman asalnya. Yang kedua itu ada kandungan minyak siri, tersusun atas campuran beberapa senyawa siri, beberapa di antaranya itu sangat termolabil atau tidak stabil pada suhu tinggi. Selanjutnya metode ekstraksi ada 5, yang pertama itu destilasi, yang kedua itu pengepresan, ketiga pelarut organik, yang keempat enfluorasi, dan yang kelima itu maserasi lemak panas. Metode ekstraksi yang pertama itu destilasi, untuk tahapannya dimulai dari persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelebihannya itu teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah, kelemahan senyawa mudah rusak oleh panas. Metode ekstraksi yang kedua itu ada pengepresan, tahapan persiapan, pengepresan, pemisahan. Untuk kelebihan senyawa tidak rusak oleh panas. Untuk kelemahannya itu waktu lama, pemisahan lebih sulit. Selanjutnya metode ekstraksi yaitu enfluorasi. Tahapan itu dimulai dari persiapan, ekstraksi, pemisahan. Untuk kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Kelemahan itu waktu lama dan pemisahannya sulit. Metode ekstraksi yang keempat itu ada pelarut organik. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, hingga pemisahan. Untuk kelebihan, waktu cepat, senyawa tidak rusak oleh panas. Kelemahannya itu pemisahan sulit dan teknologinya mahal. Yang terakhir itu maserasi lemak panas. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, hingga pemisahan. Kelebihan itu teknologi sederhana, kelemahannya waktu lama, senyawa rusak oleh panas, dan pemisahan sulit. Selanjutnya itu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi beberapa fraksi. Tujuannya yang pertama itu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak, yang kedua itu mengisolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode ekstraksi itu terbagi dua. Pertama itu ekstraksi cair-cair, prinsipnya peningkatan polaritas, dua pelarut yang tidak saling bercampur, senyawa terlarut dapat diprediksi. Kelompok senyawa berdasarkan polaritas itu ada 3. Pertama itu nonpolar, contohnya lemak, lilin, terpen, dan steroid. Yang kedua itu semipolar, contohnya kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Yang ketiga itu ada polar, contohnya flavonoid, glikosida, alkaloid, quaterner. Yang kedua itu kromatografi. Jenis-jenis kromatografi itu ada 5. Yang pertama kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Yang kedua itu kromatografi kolom. Ketiga vacuum liquid kromatografi. Yang keempat phase equation kromatografi. Yang terakhir itu solid phase extraction. Kromatografi lapis tipis. Untuk prinsipnya itu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut menggunakan lapis tipis di atas lempeng kaca atau logam dan lainnya. Untuk fase diam atau adsorben, pertama sabuk halus sebagai permukaan penyerap, contoh silika gel, alumina, tanah diatomina, dan selulosa. Ukuran partikel 0,1 hingga 40 mikrometer. Semakin halus perambatan, makin lambat. Untuk fase gerak atau eluer, yang pertama itu harus berkualitas tinggi, maksimal digunakan 2-3 kali. Daya elusi diatur agar nilai RF berada antara 0,2 hingga 0,8. Komposisi pelarut bisa berubah karena penguapan. Penggunaan TLT. Yang pertama itu pemeriksaan cepat komposisi campuran, kedua menentukan kondisi kromatografi kolom, ketiga mengetahui kesempurnaan reaksi, keempat identifikasi obat, ekstrak tanaman, biokimia, konsaminan, pemalsuan. Yang kelima itu isolasi komponen campuran menggunakan crack tube atau spatula. Yang keenam itu analisa kuantitatif grafik load konsentrasi dengan fotodensitometer. Yang terakhir itu penetapan kadar secara spektrofotometri. Kelebihan dan kekurangan KLT. Untuk kelebihan dari kromatografi lapis tipis, yang pertama itu waktu relatif cepat, butuh sampel kecil, sederhana dan praktis, optimalisasi kondisi kromatografi mudah, dan tidak memerlukan ruang yang besar. Untuk kekurangan dari kromatografi lapis tipis, yang pertama tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya pemurnian. Pemurnian itu proses memperoleh zat murni dari campuran. Tujuannya untuk mencapai tingkat kemurnian 95-100%. Untuk metode itu ada 2, fisika tanpa reaksi dan kimia dengan reaksi. Metode pemurnian ada 3, rekristalisasi, yaitu pemurnian senyawa padat dengan melarutkan dan mengkristalkan kembali. Untuk prinsipnya, pelarut saat panas membentuk kristal saat dingin. Untuk syarat pelarut tidak bereaksi dengan zat, melarutkan zat murni bukan pengotor. Titik didih kurang dari titik leleh zat. Kelebihan hasil kristal murni, kekurangan butuh beda kelarutan yang signifikan. Yang kedua itu ada dekantasi, pemisahan pada cair atau dua cairan tak tercampur dengan menuang. Untuk prinsipnya berdasarkan sedimentasi dan massa jenis.
Kelebihan sederhana dan cepat, untuk kekurangan tidak akurat, partikel bisa ikut terbawa. Yang ketiga itu sublimasi zat padat, gas langsung dan padat kembali. Prinsipnya itu tekanan rendah, suhu di bawah titik lele, kelebihan sangat murni, dan kekurangan hanya untuk pelarut yang mudah menguap. Yang terakhir itu komputasi bahan alam, definisinya proses pemecahan masalah berbasis algoritma untuk menganalisis data bahan alam, biasanya menggunakan komputer. Tujuan dari komputasi bahan alam, yang pertama itu penemuan obat baru, yang kedua database tanaman, yang ketiga itu prediksi aktivitas obat, yang keempat farmakologi obat, dan terakhir itu molecular docking. Demikian materi teknologi bahan alam yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.